Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Aprianti dengan NIM 230105042. Di sini saya akan mengikuti ujian lisan dari mata kuliah studi keacehan, yaitu saya akan menjawab pertanyaan nomor 2 dan nomor 4. Nah, pertanyaan nomor 2 itu yaitu tentang ulama Aceh dan pembentukan struktur sosialnya, dan juga saya harus menjelaskan tentang pengembangan keilmuan Islam dan di kehidupan sosialnya juga. Kemudian bagaimana menurut saya, apakah itu masih relevan dengan Aceh yang kontemporer sekarang atau tidak. Nah, jawaban saya, secara historis kita lihat ulama itu berperan sangat penting dan sangat besar di kehidupan zaman dulu. Bisa kita di masyarakat Aceh dulu, bisa kita lihat di masa Kesultanan Aceh Darussalam pada abad ke-16 sampai ke-17. Nah, di sini ulama Aceh berperan sangat besar, bukan cuma sebagai pendidik, bukan cuma sebagai pendakwah agama, tapi juga sebagai pendidik, sebagai penasihat politik, dan juga berperan besar dalam pengembangan keilmuan Islamnya, yaitu Aceh ini menjadi pusat keilmuan Islam di Asia Tenggara. Juga Aceh dikenal sebagai Serambi Mekah karena menjadi pusat studi Islam. Nah, banyak di zaman ini banyak ulama-ulama besar yang lahir dan mengajar di Aceh sendiri. Contohnya itu Hamzah Fansuri, Syamsuddin As-Sumatrani, Nuruddin Araniri, terus Abdul Rauf Asingkili yang dikenal dengan Syekh Kuala. Nah, mereka menulis kitab-kitab tafsir, tasawuf, fikih, dan akidah yang dipelajari di Nusantara hingga ke Timur Tengah. Dan juga mereka mendirikan dayah. Kemudian mereka mengembangkan dayah ini bukan cuma ilmu agama, tapi bagaimana cara murid-muridnya ini membentuk karakternya, terus cara memimpin, dan cara beretika sosial para murid-murid yang ada di dayah tersebut. Kemudian kalau misalkan dalam penerapan hukum Islam, ya ulama ini berperan di Kesultanan Aceh karena menjadi rujukan dalam masalah-masalah yang ada di Kesultanan Aceh itu, yaitu masalah hukum, adat, dan penyelesaian konflik sosialnya. Kemudian kalau di dalam kehidupan sosialnya, ulama ini berperan sebagai tokoh adat. Nah, ada juga nih kiasannya, itu adat bak petom merohum hukum bak syahkuala, dimana urusan adat ini dipegang sama pemimpin, tapi urusan hukum dan agama ada di tangan ulama. Nah, peran sosial ulama itu juga sebagai penengah dan penyelesai dari konflik yang ada di masyarakat. Kemudian, apakah relevan nih sama zaman kontemporer Aceh sekarang? Nah, menurut saya masih sangat-sangat relevan. Bisa kita lihat dari kalau misalkan para ulama ini masih menjadi rujukan. Nah, dulu kan jadi rujukan, nah sekarang juga jadi rujukan di dalam isu-isu syariat Islam, atau ketika kita ingin mendirikan syariat Islam di Aceh, kita akan menjadikan para ulama ini sebagai rujukan kita. Dan juga para ulama sampai sekarang masih terlibat dalam Majelis Permusyawaratan Ulama, yaitu MPU. Kemudian sekarang dayah masih berfungsi, yaitu dayah yang dulu didirikan masih berfungsi sampai sekarang. Nah, inilah hal-hal yang masih relevan sampai sekarang, walaupun mengalami tantangan modernisasi, tapi para ulama berhasil melewati itu semua, dan ulama tetap masih relevan sampai sekarang. Kemudian nih, ke nomor 4, saya akan menjawab ke nomor 4, yaitu tentang kearifan lokal, akulturasi, dan tantangan modernitasnya. Bentuk dari kearifan lokal dan akulturasi Islam dalam budaya Aceh, yaitu juga masih sangat kuat di tradisi lokalnya dan tradisi Islamnya, tapi nggak menghapus budaya Aceh ini. Peran ulama di sini nggak menghapus budaya Aceh kita, tapi mengislamkannya, yaitu contohnya itu ada adat dan syariat itu yang menyatu, yaitu adat dengan hukum lagi zat dengan sifat. Jadi adat sama hukum seperti zat dan sifat yang nggak bisa dipisahkan, yaitu ada tradisi megang, pesiju. Nah, pesiju ini kan ritual adat. Nah, ritual adat yang dalamnya itu ada doa-doa Islam untuk keselamatan, keberkahan, dan perdamaian. Nah, dimana inilah dua kolaborasi antara ritual adat sama antara budaya lokal kita sama Islam. Nah, jadi inilah contoh dari tradisi tersebut. Kemudian ada tradisi kenduri maulid, seni dan sastra Aceh seperti hikayat, syair, dan ratib. Kemudian nih, bagaimana sosial budaya Aceh ini menghadapi tantangan modernisasi dan globalisasi. Yaitu kan banyak tantangan nih, ada apa yang positif, ada yang negatif. Tantangan yang dihadapi itu
masuknya budaya global yang lebih membuat kita itu individual. Terus perubahan gaya hidup generasi muda itu juga berubah. Kemudian ada pengaruh media sosial yang kadang bertentangan sama nilai-nilai budaya kita. Nah, kemudian akhirnya menurunnya minat terhadap tradisi adat. Nah, respon masyarakat Aceh atau para ulama itu bagaimana? Yaitu dengan melestarikan adat melalui lembaga adat dan pendidikan budaya kita. Kemudian membuat para generasi ini dengan masih mengingat budaya kita dengan cara mengintegrasikan nilai Islam dan budaya lokal kita dalam kurikulum daerah dan sekolah. Kemudian adanya adaptasi terhadap tradisi kita ke bentuk modern, di mana seperti dakwah digital, seni Islami kontemporer dan lain-lain, sehingga tidak menghilangkan budaya kita dalam modernisasi tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.